tahajud. Terus perbedaannya kalau ada seandainya ada, apa perbedaannya Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang sebenarnya dimaksudkan sholat tahajud itu bagian daripada qiyamul lail. Nah, dan tidak semua qiyamul lail itu adalah sholat tahajud. Karena qiyamul lail itu Oh. adalah seluruh ibadah yang dilakukan setelah sholat isya. Namanya qiyamul lail, baik itu baca Quran, baik itu Hmm. bersedekah, baik itu apa? Karena qiyamul lail dari segi bahasa adalah menghidupkan malam. Qiyamul lail fi syahri Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menghidupkannya? Yang kuat tahajud, tahajud, yang kuat baca Quran, yang mau kuat bersedekah, semua namanya qiyamul lail. Betul. Kalau dia terbangun setelah tidurnya, maka disebut dengan sholat tahajud. Adapun Hmm. orang yang belum tidur lalu dia melaksanakan sholat witir, masuk qiyamul lail. Adapun Hmm. orang yang sholat sunnah sebelum dia tertidur, masuk qiyamul lail. Sholat tahajudnya pun masuk qiyamul lail. Tapi wabil khusus adalah sholat tahajud adalah setelah orang tidur. Maka antara lain yang perlu kita ambil hikmahnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. memasuki yang namanya bulan suci Ramadan, maka beliau mengingatkan telah datang yakni bulan suci Ramadan, siangnya kalian berpuasa, malamnya kalian menghidupkan malam-malamnya. Malamnya kalian qiyamul lail. Artinya malamnya qiyamul lail ada yang mengisi dengan sholat tarawih. Ya, jadi sholat tarawih itu tidak harus berjamaah, sholat tarawih itu bisa di rumah, itu qiyamul lail namanya. Kemudian setelah sholat tarawih ada yang mengatakan, oh saya mau tidur dulu deh, ntar baru sholat witir sekalian tahajud. Nah itu tahajud namanya. Tapi ada yang Hmm. sholat langsung witir, maka itu termasuk juga qiyamul lail. Setelah dia sholat tarawih dia baca Quran, itu juga termasuk qiyamul lail. Semuanya termasuk qiyamul lail. Karena qiyam di sini bukan berdiri di malam hari untuk sholat, tidak. Tapi qiyamul adalah mendirikan malam atau menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan. maka qiyamul lail ini sangat penting buat teman-teman sekalian. Karena nggak semua orang ada yang terbiasa. Bahkan ada sahabat yang menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah saya ini takut ketiduran kan. Takut ketiduran jadi saya sholat witirnya sebelum tidur. Ada juga yang mengatakan kalau saya yakin bangun maka saya sholat witirnya setelah tidur. Maka dua-duanya termasuk qiyamul lail, cuma salah satunya termasuk tahajud karena dilakukannya setelah tidur. Jadi itu doang perbedaannya sebenarnya. Perbedaan ya. Semua ibadah yang dilakukan di malam hari disebut qiyamul Qiyamul lail lail. setelah sholat isya. Iya. Ya. Dan sholat tahajud adalah khusus ketika seseorang sholat terbangun setelah dia tidurnya. Setelah Ah. dia tidur, dia bangun lalu dia sholat sunnah, maka itu disebut dengan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Diambil daripada lail. Wa minal lail, daripada sebagian malam engkau bangun maka melaksanakan ibadah, maka itu disebut dengan tahajud. Melaksanakan sholat Iya. itu disebut dengan tahajud. Berbeda dengan Iya, sholat-sholat yang Ustadz ibadah saya lain. agak sedikit bingung ya, kadang-kadang saya juga Mm-mm. suka ketemu sama orang gitu ya Ya, kan, ada yang bilang sholat sunnah itu sholat sendiri-sendiri, nggak boleh berjamaah. ya, Tapi tadi ada bagusnya juga kalau misalnya sholat sunnah ini berjamaah bersama istri dan anak gitu ya kan. ya. Ini sebenarnya bagaimana hukumnya sholat berjamaah pada sholat sunnah ini? Boleh nggak sih atau bagaimana? Saya biar mungkin jamaah yang di rumah juga nih biar makin yakin nih untuk sholat berjamaahnya seandainya untuk sholat tahajudnya gitu. Qiyamul lail secara berjamaah yakni terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Khalifah Umar bin Khattab melihat bahwasanya kayaknya kalau orang pada ke masjid tapi pisah-pisah terlalu banyak imam, Hmm. maka kayaknya lebih bagus kalau disatukan. Maka pada saat Hmm. itulah disatukan menjadi sholat tarawih, menjadi sholat berjamaah pada saat itu. Tapi pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi datang ke masjid untuk sholat qiyamul lail. Ketika dia datang, dilihat sama sahabatnya, besoknya datang lagi, dilihat sama sahabatnya, besoknya. Akhirnya Nabi berpikir kalau mereka melihat saya datang, takutnya mereka menganggap ini adalah wajib. Walaupun memang wajib bagi diri baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan yaitu sholat tahajud atau qiyamul lail. Sholat tahajud bagian daripada qiyamul lail itu sendiri. Akan tetapi jika ditanyakan berjamaah atau sendirian, maka sebenarnya lebih utama sendirian. Lebih utama sendirian. Tapi kalau melihat daripada manfaatnya,
kadangkala berjamaah lebih besar manfaatnya. Ada orang mungkin yang baru belajar, tidak hafal semua bacaannya. Kemudian kalau berjamaah doanya, mungkin anak-anak kita mau mengajarkan kepada anak-anak, anak-anak tinggal mengaminkan. Ada juga mungkin seorang guru mengajarkan kepada santrinya, maka ketika berdoa dibesarkan suaranya santrinya, oh dulu waktu guru saya hidup doanya begini. Jadi dia ikuti gitu dalam rangka mengajarkan. Akan tetapi kalau dilihat daripada keutamaan, karena namanya itu adalah malam tahajud, malam berdua-duaan dengan Allah ketika Allah turun ke langit dunia lalu bertanya, apa lagi maumu? Apalagi maumu, jadi bukan kita yang minta, Allah yang datang, apa maumu, apalagi doamu, apalagi permintaanmu, maka Allah datang meminta kepada kita, alangkah baiknya kalau kita directly gitu, jadi one by one kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Masya secara Allah. berjamaah. Tapi kalau ditanyakan boleh apa enggak, ya boleh saja, karena pernah dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Masya Allah. Jadi sekali lagi buat jamaah yang ada di rumah nih bicara masalah tentang perbedaan. Sebenarnya bukan perbedaannya tahajud dengan qiyamul lail ini bukan perbedaan. Ya. Tapi tahajud adalah bagian dari qiyamul lail. Yang termasuk dalam qiyamul lail tadi apa? Sholat taraweh, sholat witir, Betul. sholat sunnah malam lainnya Betul. itu termasuk Cuma dalam kalau qiyamul tarawih lail. hanya ada di bulan suci Ramadan. Bicara masalah tentang keutamaan, saya pernah dengar ada 4 rahasia besar ya sholat tahajud ini yang hukumnya ini sunnah tapi begitu istimewa Ustadz. Ustadz Syam Masya yang mohon Allah. izin ya. Jadi kalau digali dalam Al-Quran, ayat yang dibacakan Ustadz Ahmad Ridwan tadi guru kami, bahwasanya di sana ternyata ada kata-kata Allah, kata asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wah, nanti sabar. Ini kayak penjelasannya nggak bisa kita cuma dengerin pendek karena waktunya udah mau habis. Jadi nanti kita lanjutin lagi aja buat jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi mendengarkan jawaban dari guru kita Ustadz Syam dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.